SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, yang dengan segala kenikmatan darinya lah sempurnalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat teriring salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana beliau telah bersusah payah berjuang keras di dalam mendakwakan agama yang mulia ini. Dan itu bisa kita lihat bagaimana perjuangan beliau alaihi salatu wassalam, sampai-sampai beliau rela kalau harus diusir dari kota kelahiran tercintanya, yaitu kota Mekah. Untuk apa beliau melakukan itu? Dalam rangka untuk menegakkan agama Allah yang mulia, sehingga orang-orang yang akan datang setelah beliau bisa merasakan bagaimana indahnya Islam itu. Oleh karenanya kalau kita melihat sejarah, membaca buku-buku sejarah para ulama, melihat bagaimana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwakan Islam ini, salah satu contohnya ketika perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika perang Badar? Beliau pernah berdoa kepada Allah di dalam kemah beliau, dan itu disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengangkat kedua tangan beliau dengan sangat tinggi, sampai-sampai rida, pakaian yang digunakan untuk menutupi pakaian beliau, atau yang kita kenal biasanya jubah luar atau mantel itu sampai terlepas dari tubuh Nabi SAW. Saking tingginya beliau mengangkat kedua tangan. Apa yang beliau minta kepada Allah Ta'ala dalam doa tersebut? Beliau mengatakan, Allahumma anjis wa'daka wa attani. Ya Allah, janjimu kepadaku tunaikanlah hari ini. Engkau berjanji akan menolong aku. Kami butuh janji itu sekarang, kata Nabi SAW. In tuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kalau sekiranya kaum muslimin itu kalah pada hari ini di dalam perang Badar ini, kita kalah. Karena Nabi SAW melihat pasukan sedikit dibandingkan dengan pasukannya orang-orang Quraisy. Nabi mengatakan kalau kita kalah pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu. Tidak akan ada yang namanya Masjid Said Al-Hikmah kalau sekiranya Nabi SAW kalah. Maka sudah pantaslah kita bersalawat kepada beliau. Kita senantiasa mendoakan beliau, dan semoga salawat tersebut bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau di atas tuntunannya sampai hari kiamat kelak. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai kajian ini, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas.
Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai kita itu berterima kasih kepada manusia. Maka dalam hal ini saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan. Yang pertama kepada Takmir Masjid Said Al-Hikmah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling mewasiati di atas kebenaran dan kita saling mewasiati di atas kesabaran. Kemudian yang kedua, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada komunitas pemuda hijrah, ya gitu ya. Betul. Berarti ada pemudi hijrah berarti. Oh, ada atau tidak? Kan pemuda itu laki-laki yang telah memberikan kami kesempatan pula untuk bisa kita melaksanakan kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat dan sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surganya kelak bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin ahibati fillah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, masa mudaku, masa depanku. Ini salah tadi temanya. Masa mudaku, masa tuaku. Ya, ini podo, nggak ada bedanya. Ya, masa mudanya ote-ote, masa tuanya bakwan. Ya, sami mawon, Pak. Ya. Jadi masa mudaku adalah masa depanku. Yaitu kita akan berbicara tentang pentingnya seorang itu dia memanfaatkan masa mudanya. Terus bagaimana yang sudah tua, Ustadz? Nah, nanti kita akan sebutkan sebenarnya kategori pemuda itu umur berapa sih? Siapa tahu jenengan-jenengan yang ada di sini masih muda kalau dari kategori pendapat para ulama. Tapi kalau mungkin Bapak Takmirnya sudah lewat masa mudanya, Pak. Ngapunten ya, Pak. Ya. Ya, masa muda itu masa yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seorang itu memperhatikan masa muda sangat banyak. Di antaranya dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iktanim homsan qabla homsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dulu sempat menjadi istilah yang familiar di tengah-tengah kita, ya. Bahkan itu dijadikan sebagai ya sebuah syair, tapi syair yang tidak layak untuk dihafal, ya. Nah, di antara kelima perkara itu, apa yang Nabi SAW sebutkan? Bahkan Nabi menyebutkan ini pada pakaian yang pertama. Kata Nabi SAW, syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi Nabi menyuruh kita untuk memanfaatkan masa muda sebelum datang yang namanya masa tua. Dan tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan suatu perkara kepada umatnya melainkan pasti memiliki hikmah. Ada tujuannya. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan masa muda tersebut, ya. Nah, itu dalil yang pertama, ya. Dalil yang kedua, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdi Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Dalam sebuah riwayat disebutkan hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat
sampai dia ditanya terkait 4 perkara atau 5 perkara dalam beberapa riwayat. Ya. Apa di antara yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala? An syababihi, tentang masa mudanya. Fima ablah, untuk apa dia habiskan. Allah berikan kita masa muda, jemaah. Untuk apa kita gunakan? Ya. Kita manfaatkan untuk apa? Apakah seperti slogan yang sering kita dengar, tua kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati melebu surga. Siapa yang pakai madhab ini nih? Ya. Ini nih, antum. Pakai madhab itu. Kecil dimanja, muda foya-foya. Kan sering kita dengar di luar sana, Ustaz, saya masih muda, ngapain saya ibadah? Nanti tunggu tua kita ibadah itu. Stop dulu. Siapa yang jamin kita bisa tua? Tidak ada yang jamin kita akan bisa sampai umur tua. Lupa dengan nasihat Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda di sore hari, di pagi hari ketawa, bercanda ria, guyon kata orang sini. Kalau bahasa saya, bahasa pulau seberang sana, bukan pulau ini ya, saya pulau sana Pak, Pulau Lombok atau Sumbawa. Saya ini tidak jelas juga domisili saya ini. Ya, Surabaya iya, Lombok iya, gaduh-gaduh lama-lama saya ini. Kalau orang Lombok bilang bejora namanya. Ada orang Lombok di sini? Enggak ada. Kalau orang sini bilangnya guyon. Orang Lombok bilangnya bejora. Orang Sumbawa bilangnya bekati. Ya, 3 bahasa itu. Ya. Ketawa ke TV, dengar adzan, masih bercanda. Tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang lewat pergi ke masjid, temannya seumurnya dikatakan, oh jangan so alim jadi orang itu. Ini muda, kita nikmati. Kata Imam Syafi'i, betapa banyak pemuda yang seperti itu. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi disibukkan dengan apa? Game online. Cari warkop, cari giras. Pak, kopi 1. 5 jam mainnya. Kopinya 2.000. Ya. Habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, betapa banyak orang yang seperti ini, tapi dia tidak tahu. Ternyata kain kafannya sudah dibentangkan dan siap untuk dibawa ke liang lahatnya. Banyak yang begini. Nah, kan banyak kita lihat. Kadang-kadang kita dapat kabar fulan meninggal. Padahal umurnya masih 20 tahun. Kadang-kadang masih 15 tahun. Bahkan masih kecil, yang baru berapa hari di muka bumi ini, Allah angkat nyawanya. Ini menunjukkan tidak ada jaminan bagi kita. Saya masih muda Ustaz, saya masih beginilah. Bukan jaminan. Ya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk memperhatikan masa muda ini. Lebih-lebih kita yang diberikan kesempatan untuk hidup lebih. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk terus menjaga masa muda. Lalu apa kaitannya dengan masa depan kita? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa kaitannya masa muda dengan masa depan kita? Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, siapa yang dikatakan pemuda itu? Siapa yang ingin dikatakan pemuda? Ada hadiahnya nih. Mana hadiahnya? Enggak ada. Wah. Ah, itu tuh. Yang gini tuh. Berapa umurnya? 14. Oh, sudah balik enggak?
Sudah, yang benar. Iya. Apa itu pemuda? Loh, jangan lihat ke sampingnya. Tidak ada jawaban di samping itu. Sampingnya. Apa itu pemuda? Gak tahu. Wah, bahaya antum. Mana pemuda ini? Para ulama menyebutkan siapa yang dikategorikan sebagai pemuda, maka mereka mendefinisikan melalui usia. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kapan seorang itu dikatakan pemuda? Mana batas bawah dan mana batas atasnya? Ada yang mengatakan bahwasanya permulaan masa muda itu dimulai dengan waktu balik. Jadi ketika sudah balik, itu awal dari masa muda. Misalkan dia baliknya umur, sekarang kan orang itu baliknya kan bermacam-macam ya. Tidak istilahnya tidak apa? Tidak dalam satu tahap semuanya. Ada orang balik umur 10 tahun. Ketika dia udah umur 10 tahun, dia itu sudah dikatakan sebagai seorang pemuda. Ada orang yang baliknya umur 15 tahun. Maka ketika dia sudah mulai balik umur 15 tahun, maka dari situ dia dihitung sebagai seorang pemuda. Ya. Itu batas bawahnya. Dan hampir sebagian besar jumhur ulama memilih pendapat ini. Ya, memilih pendapat ini. Dan ingat, tanda balik itu bukan hanya ditandai dengan orang itu mimpi basah. Karena ada orang balik itu tanpa melalui proses mimpi basah. Tapi tanda balik itu yang paling ditekankan oleh para ulama, ketika seorang itu yufarriqu bainal khairi wasyarr, bisa membedakan mana keburukan, mana kebaikan. Oh, ini tidak boleh, ini yang boleh. Oh, ini yang dianjurkan, ini tidak dianjurkan. Itu sudah dikatakan sebagai seorang yang mencapai usia balik dan masuk ke dalam tahap permulaan pemuda. Adapun batas atasnya, nah ini dia, khilaf juga. Ada yang mengatakan usia 35 tahun. Jadi lebih dari 35 tahun bukan pemuda lagi. Pratua namanya. Ya, pratua atau pasca muda. Ya. Kalau tidak mau dibilang pratua ya pasca muda aja. Ya. Ada yang mengatakan usianya 40. Dan ada yang mengatakan usia atas pemuda itu adalah 50 tahun. Namun pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini yaitu diambil dari ketika Nabi SAW menerima wahyu untuk berdakwah pertama kali. Ingat, berdakwah secara terang-terangan, diangkat menjadi seorang rasul. Umur berapa Nabi diangkat rasul? Yang lain. Yang mana? Belakang antum tuh. Umur berapa? 12. Umur berapa? Antum kalau nggak jawab nggak lanjut kajian kita nih. Jadi panitia jangan salahkan saya, salahkan dia. Umur berapa? Belajar sejarah nggak? Kurang tahu. Nggak pernah belajar tentang nabinya. Pernah? Siapa klasmen pertama Liga Inggris sekarang? La ilaha illallah. Umur berapa? Nabi diangkat jadi rasul itu umur berapa? Umur 40 tahun. Nah, itu dijadikan dalil oleh para ulama. Salah satu dalilnya itu adalah batas terakhir dari pemuda. Jadi kalau antum sudah umur 40 tahun, berarti masa transisi dari muda menuju pratua. Pratua lah bahasanya.
Ya, kalau ndak mau dibilang tua ya peratu aja. Ya. Jadi kalau jenengan sekarang umurnya 39, berapa hari ya? 1 tahun berapa hari? 365 ya. 39 tahun 364 hari. Antum masih muda. Masih muda antum. Tinggal sehari kan? Nah, tinggal sehari. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia itu untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Yang mana ibunya bersusah payah mengandung dia. Nah ini antum nih yang masih kecil, yang belum punya istri. Kalau sudah punya istri tahu bagaimana istrinya hamil. Antum masih kecil, masih sekolah, lihat ibu kita dulu gimana mengandung kita. Maka tidak boleh durhaka sama orang tua itu, terutama sama ibu. Ya, jangan nanti ibunya minta tolong, Syed Abu, ini belum selesai gamenya ini. Oh, nggak boleh seperti itu. Ya, segera penuhi apa yang menjadi perintah dari orang tua kita selama perintah tersebut baik menurut syariat. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lalu mereka itu disusui selama 30 bulan. Kalau 30 bulan itu berapa tahun berarti? 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Ya, selama 2,5 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Maka tatkala manusia itu sudah sampai umur 40 tahun. Artinya dia sudah meninggalkan masa mudanya, dia menuju masa tuanya. Iya. Maka ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk ke dalam masa tuanya. Oleh karena itu, apa korelasi masa muda dengan masa depan, yaitu masa tua kita? Maka disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Yang pertama, bahwasanya semangatnya seorang di masa tua itu tergantung bagaimana kondisi dia beribadah di masa muda. Kalau kita ikut slogan tadi yang mengatakan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itulah yang akan menyebabkan anak-anak yang masih muda ketika sudah sampai umur dewasa sulit untuk beribadah sama Allah Ta'ala. Bukan tidak ada, saya katakan bukan tidak ada sama sekali. Ada yang bisa, tapi hampir sebagian besar mereka itu kurang bisa. Karena untuk memulai ibadah kepada Allah itu bukan perkara yang mudah jemaah sekalian, berat, butuh kebiasaan. Lihat bagaimana Al-Quranul Karim di zaman Nabi SAW ketika Allah menurunkan hukum kepada para sahabat, apakah langsung Allah Ta'ala melalui lisan nabinya mengatakan tidak boleh minum khamar, khamar itu haram? Tidak seperti itu. Disebutkan pertama khamar itu tidak ada kata Allah Ta'ala fala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Masih diperbolehkan untuk meminum khamar, tapi tidak boleh ketika sholat itu kalian dalam kondisi mabuk. Disebutkan khamar itu tidak ada kebaikannya, isinya keburukan semua. Maka tatkala sudah turun beberapa ayat untuk menjelaskan kepada mereka secara bertahap, barulah Allah secara tegas mengharamkan yang namanya khamar. Butuh kebiasaan, butuh yang namanya tadarruj, pembiasaan. Tidak bisa langsung kita itu langsung ibadah, oh saya pengen ibadah terus ya bisa terus istiqomah, tidak bisa jemaah sekalian. Harus butuh yang namanya kita naik tangga itu satu demi satu, dan itu kita mulai dari masa muda kita. Nanti kalau sudah tua kita bertobat, tidak bisa jemaah, susah. Apalagi kalau sudah hati kita itu terpaut dengan urusan-urusan dunia.
Lebih susah untuk kita beribadah sama Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang rela meninggalkan agamanya. Apalagi di zaman sekarang ini, di tengah pandemi corona seperti ini. Banyak orang rela meninggalkan agamanya. Banyak orang yang rela meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan rela mereka itu menukar semua itu dengan urusan-urusan duniawi. Banyak yang seperti itu. Kalau kita tidak membangun fondasi yang kokoh sejak kecil, sejak dini, kita tidak akan mampu untuk mendapatkan sebuah bangunan yang kuat. Karena ibarat kita beribadah di masa muda, seperti antum sedang mengokohkan fondasi untuk antum bangun nanti ketika sudah tua. Lihat, orang bangun rumah. Dia berpikir ingin bangun 5 lantai, tapi fondasi yang masuk ke tanah cuma 20 cm. Kira-kira kokoh atau tidak? Tidak kokoh. Semakin dalam fondasi itu, semakin kuat bangunan itu. Semakin sering diasah, pemuda sering mengasah dirinya untuk beribadah kepada Allah, di masa tuanya akan semakin mudah untuk dia beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Nabi SAW, beliau pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha yuhibbu syaban laisa lahu sabwa. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang pemuda yang dia tidak punya kecondongan untuk melakukan perbuatan maksiat. Cinta Allah sama pemuda seperti ini. Allah sayang sama pemuda seperti ini. Di saat teman-temannya terkontaminasi dengan kehidupan glamor yang ada di dunia, dia tidak istiqomah. Karena dia berpikir untuk masa depannya. Coba kita bertanya sama mereka-mereka yang masih muda, yang mereka berfoya-foya, apakah mereka memikirkan masa depannya? Enggak, dia hanya memikirkan kesenangan sesaat itu saja. Lalu ketika usia mereka sudah masuk ke dalam usia senja, usia tua, barulah mereka sadar, kenapa dulu masih muda saya tidak memanfaatkan usia saya dengan sebaik-baiknya. Makanya benar kata seorang penyair. Kata seorang penyair ketika dia berkata kepada anaknya, alaita syababa ya'uda yawman fa ukhbiru bima fa'ala masyib. Kalau sekiranya masa muda itu datang satu hari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada mereka-mereka yang masih muda itu betapa menyesalnya orang-orang yang sudah mulai beruban, artinya orang-orang yang sudah masuk usia senja. Nyesal mereka. Makanya banyak kita dapati orang tua, bapak kita, di antara nasihat-nasihat yang sering disampaikan kepada kita, apa kata bapak kita? Nak, jadilah orang baik, dan kalau bisa jadi orang itu yang lebih baik daripada bapakmu ini. Itu sebuah pesan, seolah-olah bapak kita itu menyesali tentang kondisi masa mudanya. Kan ada orang tua yang seperti itu berpesan. Hanya kalau orang tua yang sadar akan dirinya dulu masa muda tidak dimaksimalkan, anaknya benar-benar dijaga untuk dia memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Karena dia tahu, masa depan yang dibangun dengan susah payah dari masa muda itulah yang akan berbuah kebaikan. Itu yang pertama, bahwasanya masa muda itu akan menjadikan kita semangat nanti ketika di masa depan. Terus menjaganya, ibadah sama Allah Ta'ala. Ini saya wasiatkan kepada adik-adik yang masih umur belasan tahun. Andaikan saya nih bisa kembali ke usia kalian, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi kita tidak bisa kembali masalahnya. Sudah pergi masa itu dari kita. Yang adalah tinggal penyesalan. Maka sebelum penyesalan itu datang menimpa kalian, manfaatkan dari sekarang. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maksimalkan. Jangan mau tertipu dengan fitnah-fitnah dunia. Yang mana fitnah dunia itu sangat luar biasa jamaah sekalian. Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana fitnah dunia ini. Inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu hijau, manis dipandang. Menjadikan mata itu gemerlap melihatnya, itulah dunia. Makanya orang-orang yang tidak memiliki ketaatan kepada Allah, yang tidak memiliki perlindungan kepada Allah Ta'ala, terutama mereka pemuda, itulah yang mereka itu bisa terbawa atau terseret
harus. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini hadiri. Ya, ini bagus. Ya, supaya kita ini benar-benar bisa menjadi pemuda masa depan. Ya, untuk kita memperbaiki masa depan kita, supaya apa yang dirasakan oleh orang tua kita tidak terulang di masa ketika kita sudah tua nanti. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin, ya, apa korelasi masa muda kita dengan masa depan kita? Bahwasanya memaksimalkan masa muda itu adalah suatu bentuk jawaban tatkala kita kelak nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi hadisnya. Nabi mengatakan tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya terkait beberapa perkara tadi. Salah satunya masa mudanya. Allah tanya kepada kita, "Fulan, kamu hidup selama sekian tahun." Pertama ditanya tentang umur secara global. Apa yang kamu lakukan? Begini. Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Ditanya secara spesifik. Padahal sebenarnya masa muda itu bagian daripada umur manusia. Tapi ditanya secara terpisah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan perhatian syariat terhadap masa muda ini. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Oh, saya sering cangkruan, digiras, minum kopi. Ya. Dari jam 12 malam sampai subuh, habis subuh tidur, bangun sampai zuhur. Itu yang digunakan masa muda. Kalau itu yang menjadi jawaban kita di hadapan Allah, rugi kita. Rugi. Sementara kita akan disidang di hadapan manusia yang banyak. Tapi kalau jawaban kita ketika kita ditanya, "Fulan, kamu gunakan untuk apa masa mudamu?" "Ya Allah, aku gunakan untuk sholat malam, aku gunakan untuk berdakwah, aku gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain." Ini baru jawaban ini. Ini baru top ini. Ya. Ini baru top. Makanya tidak salah. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan di saat matahari didekatkan dari kepala manusia sejauh 1 mil. Dari ke-7 itu salah satunya siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia habiskan masa mudanya untuk dia tumbuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain untuk mempersiapkan jawaban yang terbaik ketika kita ditanya di hadapan Allah, itu menjadi salah satu tiket kita untuk mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah di hari kiamat. Antum bayangkan panasnya matahari di sana sejauh 1 mil. Saiki Surabaya saja panasnya sudah 34 derajat Celcius, AC itu tidak mempan. Bahkan banyak yang overheat AC itu gara-gara panas. Kan berapa pekan yang lalu kita dengar BMKG memprediksi Surabaya itu akan mencapai 36 derajat. Ya iki 34 panasnya, naudzubillah, apalagi 36. Itu baru di dunia. Lah di akhirat gimana? Yang mana kata Nabi SAW, "Tudna syamsu yaumal qiyamati kamik dari mil." Pada hari kiamat matahari itu akan didekatkan sejauh 1 mil dari kepala manusia. Yang mana manusia ketika dikumpulkan di hari kiamat itu uratan, ya, gurlan muhma. Yang mana manusia itu dikumpulkan dalam kondisi tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, tidak ada alas kaki kita. Kita sekarang pakai alas kaki, jalan di aspal aja masih terasa panasnya. Apalagi antum bayangkan tidak ada alas kaki di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat, panas. Sudah nggak punya alas kaki, tidak punya baju lagi. Ini sekarang kita jalan saja punya baju itu masih masuk panasnya ke dalam tubuh kita. Bagaimana kalau sudah nanti tidak punya baju,
tidak pakai alas kaki, maka panasnya luar biasa. Tapi ada orang-orang yang tidak akan terkena dengan panas itu. Salah satunya pemuda yang ketika masa mudanya dia gunakan untuk dia beribadah kepada Allah. Dia bersabar. Dia bersabar menerima bulian-bulian dari orang. Dia bersabar menerima cacian-cacian dari orang. Karena dia memikirkan tentang masa depannya. Dia tidak ingin hanya mendapatkan kesenangan yang sesaat, lalu dia mengorbankan kesenangan yang hakiki, yaitu yang ada di akhirat kelak. Karena terkadang banyak pemuda seperti itu. Ya, mungkin kita pernah merasakannya. Kadang-kadang ikut teman, katut sama teman. Makanya teman itu penting jamaah sekalian. Nih, yang teman-teman yang masih muda ini, selektif di dalam memilih teman itu penting. Karena teman itu kata orang Arab, as-sahibus sahib. Teman itu bisa menarik. Padahal dia ini tidak pernah melakukan yang demikian, tapi katut sama konco nih. Akhirnya ikut, melu dia. Padahal dia tidak pernah seperti itu. Tapi karena salah dalam memilih teman, katut sama temannya, ikut apa yang menjadi kegiatan temannya, bagaimana pola temannya diikuti, jadilah dia seperti mereka. Makanya kalau kita ingin cari teman yang baik. Jangan cari teman yang hanya sekedar untuk kesenangan duniawi, tidak. Teman yang baik itu yang paling utama adalah ketika kita melakukan satu kesalahan. Apalagi kalau kesalahan itu berkaitan dengan syariat, dia yang terdepan untuk menasihati kita. Itu teman yang baik. Makanya kata para ulama, mereka pernah mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap sesama jenisnya. Kita ingin jadi orang baik nih di masa muda kita. Cari teman yang baik. Ya. Dan itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita nanti tatkala kita kelak ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kajian sampai jam berapa? Sampai jam berapa Pak Ketua? Sampai jam berapa kajian? Sampai subuh. Nanti kalau saya tidak selesai, beliau yang gantikan saya. Hah? Sampai 8:30. Jangan suwe-suwe, bosan orang nanti. Baik. Kemudian yang ketiga, apa korelasi masa muda dengan masa depan kita jemaah sekalian? Ya. Bahwasanya orang yang memanfaatkan masa mudanya dengan ibadah, dia akan terhindar dari penyesalan tatkala di masa tuanya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, banyak orang yang menyesal itu, selain dia menyesalkan tentang perkara-perkara yang lain, salah satu yang disesalkan itu adalah masa apanya? Masa tua, masa mudanya. Ya Allah, kenapa dulu aku nggak begini-begini? Ya Allah, nyesel aku. Ya, rugi. Nah, untuk menghindari penyesalan-penyesalan itu, sekarang nih, kita yang masih punya kesempatan, yang masih muda, sibukkan diri dengan ketaatan. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Lebih-lebih kalau manfaat itu bisa kita berikan kepada orang lain. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan kita beriman kepada Allah sampai saudara kita itu mencintai apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kita cinta kalau diri kita ini sibuk dengan ketaatan. Kita cinta kalau diri kita ini senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana semua itu kita bagikan kepada saudara kita supaya mereka bisa merasakan. Karena ingat, tidak semua orang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam bentuk harta, dalam bentuk fulus. Bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Nggak ada uang mampus gitu. Ya. Tidak semua orang bisa memberikan manfaat berupa harta. Namun Allah tidak menutup kebaikan itu dari situ saja.
Tapi banyak hal yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain, terutama kepada kaum muslimin. Bukankah Nabi SAW juga pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan perkara yang paling utama untuk kita berikan manfaat kepada saudara kita, kepada kaum muslimin, kepada teman kita, kepada pemuda adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk memanfaatkan masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dengan melakukan hal-hal yang itu positif. Ya. Di satu sisi kita bisa berkesempatan masuk ke dalam hadis Nabi yang pernah dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena perantaramu. Ada teman kita yang masih muda, dia bisa menjadi pemuda yang baik, istiqomah di atas ketaatan sampai dia tua, menjalankan hal tersebut karena lantaran kita. Dari taufik dari Allah melalui kita sampaikan ke dia, dia mengikutinya, istiqomah sampai tua, meninggal dunia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendapatkan satu pahala yang mana pahala tersebut lebih baik daripada unta merah, harta terbaik di zaman Nabi SAW pada waktu itu. Bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak semua orang bisa. Nah, kita yang punya kemampuan itu, yang sudah merasakan bagaimana memanfaatkan masa muda itu dengan kebaikan, ajarkan kepada saudara kita. Mereka juga butuh. Coba sekali-sekali kita berpikir terbalik, andaikan kita yang seperti mereka, mereka yang seperti kita, mereka yang sudah memahami akan pentingnya mengisi masa muda dengan ketaatan, dan kita yang masih foya-foya. Kira-kira bagaimana? Seperti apa perasaan kita? Ya. Apa yang sudah kita miliki, mereka membutuhkannya jemaah sekalian. Makanya saya tekankan, ya, terkadang kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang itu dengan harta. Tapi bukan berarti Allah menutup semua itu hanya dengan berupa harta. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqatin minat tamr. Jagalah diri kalian meskipun hanya dengan setengah dari kurma. Kalau setengah kurma saja itu bisa menjadikan kita terjaga dari api neraka ketika kita memberikan manfaat itu kepada orang lain. Bagaimana kalau kita mengajarkan ilmu kepada mereka, kita mengajak mereka untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, supaya mereka menjadi hamba yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Itu lebih utama daripada hanya setengah biji kurma. Maka saya wasiatkan secara pribadi kepada teman-teman yang alhamdulillah masuk ke dalam dunia dakwah dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Semangatlah memberikan manfaat kepada orang lain, karena itu merupakan pahala besar bagi antum semuanya. Itu akan menjadi pahala luar biasa, bahkan bisa jadi dan berpotensi menjadi pahala yang tidak akan terputus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda hanya bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada dia. Dengan Anda mengajarkan Al-Fatihah itu, dia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Diajarkan sama anaknya, diajarkan kepada temannya, diajarkan kepada keluarganya. Betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Padahal hanya kita ajar satu orang. Tapi dari satu orang ini bercabang menjadi banyak. Oleh karena itu jemaah sekalian, masa muda itu penting. Ya. Supaya kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang akan selamat nanti di hari kiamat dari panasnya api neraka. Tapi kemudian perkara berikutnya, ya, tadi kita mulai jam berapa sih? Jam berapa kita mulai tadi? Oh, sudah mau sejam ya. Sisanya 15 menit, tanya jawab aja. Ya, kita aja ya. Taib.
Kemudian perkara yang ingin saya sampaikan berikutnya jemaah sekalian. Ya. Perkara-perkara yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemuda, dan ini akan bermanfaat ketika dia sudah menuju masa depannya. Yang pertama, yaitu hendaklah dia senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu. Penting ilmu itu jemaah. Ya. Lebih-lebih antum yang masih muda, jangan pernah putus untuk belajar. Terus belajar. Ya. Apalagi yang otaknya masih encer, masih bisa ngafal-ngafal jemaah. Ya. Terutama Al-Qur'anul Karim. Itu merupakan perkara yang harus paling utama untuk kita hafal. Siapa yang hafal 30 juz ini? Yang masih muda ini. Itu yang kecil itu. Berapa juz? 60 juz. Yang paling belakang tuh. Itu tuh. Sembunyi itu. Berapa juz hafalnya? Berapa juz? 5 juz. Juz apa saja? Juz hafal, juz mangga? Harus dihafal Al-Quran itu coba. Ini penting. Dan pelajari ilmu agama. Karena itu merupakan bekal yang paling utama untuk kita menjalani masa muda. Karena ingat, masa muda itu penuh dengan fitnah. Dan tidak akan mungkin seorang itu bisa keluar dari fitnah itu melainkan dengan dia memiliki ilmu. Ini syarat mutlak. Tidak mungkin seorang itu akan menggapai ketakwaan yang benar kalau tidak dibangun di atas ilmu. Makanya kata para ulama, ilmu itu merupakan a'dhamu syai'in, a'dhamul amri ala kulli syai'. Perkara yang paling utama dari segala sesuatu. Bahkan dari ibadah yang wajib. Tidak mungkin seorang bisa menunaikan ibadah dengan baik dan benar kalau dia tidak punya ilmu. Harus belajar dulu. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Karena agama kita adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau pernah mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap, sebelum beramal. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, belajarlah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan minta ampunlah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, belajar jemaah sekalian. Ya. Jadi harus kita bekali diri dengan ilmu. Yang kemudian yang kedua, seorang pemuda harus membekali dirinya dengan sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beribadah. Karena tidak mudah. Makanya para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan sabar itu dibagi 3. Sabar yang pertama, sabar di dalam kita beribadah kepada Allah. Kita sholat itu butuh kesabaran. Kalau kita tidak punya sabar, itulah yang bisa menyebabkan kita meninggalkan sholat. Puasa butuh kesabaran. Kalau seorang tidak memiliki kesabaran, itulah yang menyebabkan dia tidak akan bisa berpuasa, menahan lapar dahaga dari pagi sampai malam. Butuh yang namanya kesabaran.
Makanya kesabaran itu adalah satu hal yang tidak boleh lepas dari diri kita dalam segala aspek kehidupan. Lebih-lebih dalam kita beribadah kepada Allah. Adapun jenis yang kedua, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Di saat teman kita melakukan kemaksiatan, kita tidak melakukannya, itu butuh kesabaran menjauhi mereka. Lebih-lebih kalau kita nanti dibuli, ya, dibuli, dicaci, dimaki, dikata-katai, sakit memang. Tapi kalau kita menghadapi semua itu dengan kesabaran dan kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Mau bulian, cacian seperti apapun yang datang kepada kita, niscaya kita akan mudah untuk melewatinya karena Allah yang telah menolong kita dengan kesabaran. Maka apa yang menyebabkan Nabi SAW beliau kuat menghadapi cacian, makian, bulian dari orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman dahulu? Karena beliau bersabar dan Allah memerintahkan beliau untuk bersabar. Apa di antara Allah Ta'ala berpesan kepada beliau? Walaqad kudzibat rusulun min qablika, dan sungguh orang-orang terdahulu telah mendustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Ya. Fasabaru, tapi mereka bersabar. Ala ma kudzibu, atas apa-apa yang didustakan kepada mereka. Nabi dikatakan penyihir, Nabi dikatakan sebagai orang gila, Nabi dikatakan ini dan itu, tapi Nabi tidak membalasnya. Beliau memilih untuk sabar. Ya. Lebih-lebih dalam meninggalkan kemaksiatan, keluar dari sebuah zona, dari sebuah wilayah yang itu adalah wilayah kemaksiatan, itu tidak mudah, butuh yang namanya kesabaran. Apalagi kalau yang kita tinggalkan itu adalah teman-teman kita, ya, sahib-sahib kita yang sangat dekat dengan kita. Tiba-tiba kita berpisah dengan mereka, meninggalkan mereka. Oh, buliannya besar jemaah sekalian. Bilangnya begini, begini, begini. Tapi dengan kesabaran Allah pasti mudahkan kita. Sedangkan yang ketiga, sabar di dalam kita menerima segala takdir Allah, terutama takdir-takdir yang tidak mengenakan. Ya. Nah, ini pemuda butuh kesabaran. Terutama kita-kita yang berjuang di dalam dunia dakwah butuh yang namanya kesabaran. Harus mempertebal kesabaran kita. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, ya, di antara perkara yang harus dibekali atau yang harus ada dalam diri seorang pemuda, hendaklah dia itu memiliki motivasi untuk berdakwah kepada manusia. Harus punya semangat dakwah. Karena pada hakikatnya kita secara pribadi ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kita mendakwakan orang. Paling tidak mendakwakan keluarga kita. Seperti yang Allah tekankan dalam surat At-Tahrim, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di antara penjelasan para ulama terkait masalah ayat ini, yaitu kewajiban untuk kita mendakwakan keluarga dan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa jadi ustadz di luar, ceramah di masjid misalkan, tidak bisa. Paling nggak jadilah ustadz, dakwakan kedua orang tua kita, dakwakan keluarga kita, dakwakan karib kerabat kita. Karena mereka juga lebih utama untuk kita mendakwakannya. Nasihati. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu. Harus punya semangat untuk berdakwah. Kalau pemuda tidak punya semangat untuk berdakwah, siapa yang akan melanjutkan estafet dakwah ini? Sementara yang sudah tua tinggal dia menunggu dan tinggal memastikan hasil dari apa yang sudah didakwakan, dan yang akan melanjutkan ini adalah yang muda-muda. Kalau yang muda-muda ini tidak memiliki semangat untuk dakwah, maka tidak akan bisa Islam ini terus berkesinambungan. Maka kita harus menanamkan motivasi dalam diri untuk kita berdakwah di jalan Allah Ta'ala, ya. Karena Allah pernah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Sesungguhnya orang yang paling baik ucapannya adalah mereka-mereka yang menyeru manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perintah berdakwah, ya. Kemudian yang terakhir, di antara perkara yang harus dimiliki oleh
Seorang pemuda, hendaklah seorang pemuda itu menghiasi dirinya dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Terutama dalam bertutur kata. Kadang-kadang ini yang masih muda-muda ini kalau ngomong sama yang tua itu nggak diperhatikan tutur katanya, suka ceplas-ceplos. Kalau kita ngomong sama orang tua itu diperhatikan teman-teman sekalian. Ya, toto kromonya diperhatikan. Jangan kita hanya ceplas-ceplos, apalagi kalau kita ngomong sama kedua orang tua kita. Lebih utama untuk kita perhatikan toto kromo itu, akhlak yang mulia itu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, laisa minna man lam yarham sogirona walam yukrim kabirona. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak memuliakan orang yang lebih tua daripada dia. Ada orang tua kita hormati. Salah satu cara kita menghormatinya dengan kita menjaga tutur kata kalau kita berbicara. Ini enggak ceplas-ceplos dia ngomongnya. Sudah tidak peduli sudah siapa teman dia ngomong. Yang tua juga disikat ngomongnya seperti itu. Subhanallah jalla sekalian. Mana akhlak kita? Mana adab kita? Bukankah kita ini mengaku sebagai pengikutnya Nabi? Nabi itu terkenal dengan memiliki akhlak yang baik. Allah sebutkan tentang Nabi dalam Al-Quran bahwasanya Nabi memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Salah satu contoh akhlak Nabi itu adalah ketika beliau berbicara, beliau menggunakan bahasa-bahasa yang lembut. Bahkan ketika ada orang yang mendoakan keburukan untuk beliau, beliau tetap menggunakan bahasa yang lembut. Nah ini jamaah, terutama teman-teman yang masih muda nih, ngomong sama gurunya dijaga, ya. Nanti jangan gurunya nanti diolok-olok, dikata-katai. Itulah yang menyebabkan ilmu itu tidak berkah. Ya. Jadi dijaga adabnya, dijaga tata kromonya, ya, dijaga akhlaknya. Karena seorang itu bernilai kalau dia memiliki akhlak. Tapi kalau orang itu tidak punya akhlak, dia tidak akan bernilai sama sekali di hadapan manusia. Inilah beberapa perkara yang bisa disampaikan atau yang bisa kami sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini para jamaah sekalian. Ya, ini sudah 1 jam kita berbicara, ya, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Karena tadi dibilang ada tanya jawab, maka kita batasi saja. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk 2 orang maksimal pertanyaan. Ya, kepada yang ingin bertanya kami persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada ya? Cukup ya? Mana komandannya nih? Cukup ya? Tapi saya rasa cukup ya jemaah sekalian. Ya, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan ada kata-kata yang tidak pantas atau kurang pantas dari penyampaian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada takmir Masjid Said Al-Hikmah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak.
dan juga kepada para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk kita bisa terus belajar dan kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.